Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan yang ke-11 ini di mata kuliah Tibbun Nabawi, kita akan mendiskusikan tentang air Zam-Zam. Ya, saya yakin semua kita pasti tahu air ini salah satu air yang ada di dunia yang bersumber dari kota suci Makkah. Kita akan bahas air ini dari sudut pandang agama dan sudut pandang sains. Saya berharap dengan pembahasan ini pengetahuan kita tentang air Zam-Zam dari sisi agama dan sains menjadi semakin kuat. Pembahasan kita pada kesempatan ini saya bagi menjadi dua bagian secara umum. Yang pertama ini adalah tinjauan agama tentang air Zam-Zam, bagaimana sejarah terbentuknya air Zam-Zam, kemudian seperti apa keterangan-keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang air Zam-Zam. Yang kedua, kita akan melihat air Zam-Zam dari sudut pandang sains, seperti apa riset-riset yang sudah berkembang tentang air Zam-Zam. Bagian pertama dari outline yang pertama adalah sejarah terbentuknya air Zam-Zam. Ya, saya yakin sebagian besar dari kita juga pernah mendengar bagaimana terbentuknya air Zam-Zam ini yang disampaikan oleh para guru-guru ngaji kita, baik di musola maupun di sekolah oleh guru agama. Nah, saya tidak akan membahasnya secara lebih detail, namun saya akan membahasnya secara umum saja. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kisah ini bermula dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam beserta istrinya Siti Hajar, ya, yang pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihi salam mengantarkan istrinya Siti Hajar beserta anaknya Nabi Ismail ke sebuah lembah yang sangat kering, tandus dan tidak ada apa-apa, yang kelak kemudian lembah itu menjadi kota suci Makkah. Nah, di lembah itu ada dua puncak, yaitu puncak Bukit Sofa dan Marwah. Nah, secara singkat, Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil waktu itu ditinggalkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ditinggalkan pulang ke Syam, ke Palestina, kemudian tinggal mereka berdua. Nah, seiring berjalannya waktu, persediaan air yang dibawa oleh mereka berdua pun habis, dan akhirnya Nabi Ismail yang masih kecil menangis karena ketersediaan air yang sudah habis. Akhirnya ibundanya Siti Hajar mencari keberadaan sumber air dengan cara berlari ke Bukit Sofa, kemudian ke Bukit Marwah, dengan tujuan semoga mendapatkan ada orang yang membawa air dan bisa diminta. Namun yang terjadi adalah bolak-balik Bukit Sofa dan Marwah itu Siti Hajar tidak menemukan air. Nah, peristiwa bolak-baliknya Siti Hajar dari Bukit Sofa sampai Marwah itu kemudian menjadi salah satu syariat dalam Islam ketika orang-orang berhaji, yaitu syariat sa'i, ya, dari perjalanan dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, ini saya ambilkan dari salah satu website rumaisho.com. Oke, ini cuplikannya saat Siti Hajar berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara. Lalu dia berkata dalam hatinya, diamlah, maksudnya supaya diam, suara yang berasal dari dalam dirinya itu disuruh untuk diam. Oke. Namun kemudian suara itu muncul lagi. Kemudian Siti Hajar berusaha mendengarkannya, maka dia dapat mendengar suara itu lagi. Maka dia berkata, engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud memberikan bantuan. Ternyata
Suara itu adalah suara malaikat yang berada di dekat air Zam-Zam. Lantas malaikat tersebut mengais air dengan tumitnya atau sayapnya hingga air itu keluar memancar. Nah, dari sinilah berdasarkan salah satu riwayat ini bahwa malaikat mengais air dengan tumitnya atau sayapnya hingga keluar air yang memancar yang kelak dikenal dengan nama air Zam-Zam. Qala Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu umma Ismail law tarakat Zamzam au qala law lam taghrif minal ma lakanat Zamzam ainan ma'inan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, ibunya Ismail maksudnya ini Siti Hajar, seandainya saja Siti Hajar membiarkan Zam-Zam, maksudnya dibiarkan begitu saja, atau seandainya ia tidak menggayung, maka air Zam-Zam akan mengalir terus. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3364 dan 3365. Nah, akhirnya Siti Hajar dapat minum air tersebut dan menyusui anaknya Nabi Ismail. Kemudian malaikat berkata kepadanya, la takhafu dhai'ah fa innaha huna baitallah yabni hadzal ghulam wa abuhu wa innallaha la yudhi'u ahlah. Janganlah kamu takut diterlantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Dari cuplikan kisah ini semakin memberikan kita keyakinan dalam hati kita sebagai seorang muslim bahwa air Zam-Zam itu bukanlah dibuat oleh manusia modern sekarang ini, tapi dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kisah ini dia dibuat atau dikeluarkan dengan perantaraan malaikat dengan cara mengais air dengan tumitnya atau sayapnya. Karena sumbernya dari Allah, maka kita pasti yakin air ini memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Ya, nanti kita lihat di pembahasan yang selanjutnya. Kemudian bagaimana keterangan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang air Zam-Zam di buku panduan yang ini, Tibun Nabawi, tinjauan syariat dan medis. Ada 5 hadis yang disebutkan oleh penulis, namun saya akan menampilkan 4 hadis. Hadis yang pertama ini, air Zam-Zam itu adalah air yang terbaik di seluruh muka bumi. Nah, hadis riwayat At-Tabrani menyatakan khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Air terbaik di seluruh muka bumi adalah air Zam-Zam. Terbaik di sini baik dari sisi kualitas yang bermanfaat untuk berbagai aspek kehidupan, baik kesehatan maupun aspek bidang yang lain. Nah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 349 pada kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fanazala Jibrilu sallallahu alaihi wasallam fa faraja sadri thumma ghasalahu bima'i Zamzam." Jibril alaihi salam turun membelah dadaku, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam. Di Sirah Nabawiyah ada satu peristiwa dalam perjalanan kisah hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dada beliau ini terbelah yang dibelah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ketika itu umur beliau kalau saya tidak salah masih anak-anak, masih remaja, ketika diasuh oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Nah, pada kejadian itu teman-teman sepermainannya mengira bahwa Nabi Muhammad itu telah wafat karena dadanya terbelah. Nah, kemudian teman-teman sepermainannya memberitahukan kepada ibu asuhnya Siti Halimatus Sa'diyah bahwa Nabi Muhammad telah wafat karena dadanya terbelah. Namun ketika disambangi lagi ternyata Nabi Muhammad utuh, tidak ada bekas pembelahan apapun. Nah, ternyata tujuan dari pembelahan dada itu adalah untuk mensucikan hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di Sirah Nabawiyah. Mensucikan itu pasti dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci itu adalah yang digunakan air Zam-Zam. Oke.
Ini adalah air yang digunakan untuk mensucikan hatinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang suci dari penyakit-penyakit hati maupun penyakit yang lain. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini menyatakan bahwa air zam-zam ini bisa mengenyangkan peminumnya. Nah, di buku ini diceritakan, ini belum saya tampilkan di sini, kepotong. Terdapat hadis yang menceritakan kisah Abu Dzar radhiyallahu anhu yang datang ke kota Mekah untuk masuk Islam. Dia tinggal selama 30 hari. Saat siang dan malam dia berada di Masjidil Haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Siapakah yang telah memberimu makan, wahai Abu Dzar?" Abu Dzar berkata, "Aku tidak memiliki makanan kecuali air zam-zam. Aku menjadi gemuk hingga berlemak. Perutku berlipat-lipat. Aku tidak mendapatkan tanda-tanda kelaparan pada perutku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi, makanan yang membangkitkan selera." Nah, dari kisah ini kita dapat mendapatkan gambaran bahwa Abu Dzar radhiyallahu an tidak membawa bekal makanan apapun. Beliau hanya mengandalkan air zam-zam. Hanya dengan meminum air zam-zam dia bisa bertahan dan bahkan rasa lapar tidak ada. Ini artinya air zam-zam bisa memberikan kekenyangan pada peminumnya. Hadis yang ketiga, nah ini yang menjadi pintu masuk kita untuk membahasnya di Tibbun Nabawi. Khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas suqmi. Air terbaik di seluruh permukaan bumi adalah air zam-zam. Di dalamnya terdapat makanan yang membangkitkan selera, seperti kisahnya Abu Dzar tadi, obat dari berbagai penyakit. Nah, ini yang menjadi pintu masuk kita di Tibbun Nabawi ini. Kita mau melihat secara saintifik hasil-hasil riset yang berkaitan dengan aspek kesehatan yang menggunakan air zam-zam untuk perlakuannya. Hadis yang selanjutnya, yang keempat, air zam-zam ini efeknya sesuai dengan yang diniatkan oleh peminumnya. Hadisnya saya bacakan. Zamzamu lima syarita lahu in syaribtahu. Bentar, biar saya tidak salah membaca hadis, saya buka dulu. Ya. Zamzamu lima syaribta lahu in syaribtahu turidu syifaa syafakallah wa in syaribtahu turidu an yaqta'a dhamaka qata'ahu wa in syaribtahu turidu an tushbi'aka ashba'atka hiya hazmatu Jibril wa saqayallahu Ismail. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Jika kamu meminumnya karena mengharapkan kesembuhan, Allah akan menyembuhkanmu. Jika kamu meminumnya karena kehausan, Allah akan menghilangkan dahagamu. Jika kamu meminumnya karena kelaparan, Allah akan mengenyangkanmu. Zam-zam adalah hasil usaha malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini sesuai dengan sejarah terbentuknya air zam-zam tadi, yang malaikat mengais dengan tumit atau sayapnya. Hasil usaha malaikat Jibril alaihi salam dan pemberian air minum dari Allah untuk Ismail alaihi salam. Ini hadis yang keempat tentang bahwa efek air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Makanya tidak salah orang-orang tua kita pada zaman dulu, bahkan sampai sekarang, begitu ada keluarga kita yang pulang dari Mekah menunaikan ibadah haji, kan biasanya dibungkus air zam-zam dalam plastik-plastik kecil karena memang jumlahnya terbatas, kemudian diberikan minum kepada kita sebagai anak-anaknya, dan minumnya itu sedikit-sedikit karena memang hanya satu bungkus dan sangat kecil, sedangkan anaknya itu banyak, ada 5, 6, 7. Nah,
Orang tua kita selalu berdoa, minumlah air ini, semoga dengan air ini engkau menjadi anak yang soleh soleha, menjadi anak yang cerdas dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu adalah perbuatan yang didasari oleh hadis ini, karena efek air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Maka insya Allah bagi rekan-rekan mahasiswa yang sempat diminumkan air zam-zam oleh orang tuanya dengan niat yang baik, insya Allah teman-teman mahasiswa akan menjadi anak-anak yang baik dan akan berguna kelak di kemudian hari. Yakinlah bahwa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tidak akan pernah meleset. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aspek sains, bagaimana perkembangan riset yang melibatkan air zam-zam dalam penelitiannya. Ya, ini saya akan membahas dua jurnal yang terbit di tahun 2021 dan 2014. Yang 2021 ini judulnya Chemical Composition of Zam-Zam Water, a comparative study with international standard of drinking water. Jadi jurnal ini dia meneliti komposisi kimia dari air zam-zam yang dibandingkan dengan standar air minum yang ditetapkan oleh WHO dan Amerika. Nah, yang menarik dan sangat informatif bagi saya pribadi adalah di bagian introduction ini. Di bagian introduction, penulis menyatakan di bagian ini, in 1976 the American Water Resource Association published the first international article about the chemical composition of Zam-Zam water. Di tahun 1976 ini asosiasi di Amerika mempublikasi salah satu publikasi yang tentang komposisi kimia dari air zam-zam. Nah, dari sini dia berasal atau bermula. Other studies were also conducted on this topic and the result were conflicting. Nah, studi-studi yang lain juga dilakukan pada topik ini dan hasilnya secara kalau kita bahasakan pro kontra, especially with regard to arsenic, khususnya pada kandungan arsenik. Arsenik ini salah satu bahan kimia yang bersifat toksik. Toksik. Schomark, ini nama penelitinya, found elevated levels of arsenic AS, NO3-min, nitrate Ca and K in Zam-Zam water samples collected by pilgrims after their return from Mecca. Schomark ini menemukan adanya kandungan arsenik NO3-min, Ca dan K di air zam-zam yang dibawa oleh pilgrims setelah mereka mengunjungi Mekah. Arsenik ini salah satu bahan toksik yang saya sampaikan tadi. Jadi si Schomark menemukan adanya arsenik di air zam-zam. Kemudian in 2011 di 2011 BBC News interestingly announced illegal sale of Zam-Zam drinking water contaminated with arsenic in the UK shop. BBC melaporkan bahwa air zam-zam yang diperjualbelikan secara ilegal itu terkontaminasi oleh arsenik. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini yang saya selalu sampaikan di ujian proposal, di proses pembimbingan, bahwa di latar belakang itu harus ada problem atau permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, ini peneliti ini langsung, ini tidak panjang-panjang, introduksinya langsung menyatakan bahwa ada pro kontra hasil analisis komposisi kimia di air zam-zam. Ada yang menemukan arsenik dalam jumlah yang tinggi. Ini kan sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga si peneliti ini tidak puas dengan hasil tersebut, sehingga dia ingin meneliti apakah betul air zam-zam ini komposisinya memiliki arsenik dalam jumlah yang tinggi atau zat-zat toksik dalam jumlah yang tinggi. Sehingga
dia membuat sebuah mulai melakukan penelitian. Cara penelitiannya seperti ini. Nah, ini mungkin teman-teman pernah melihat ini ya, kandungan air zam-zam yang diperjualbelikan. Ini memang diekspor oleh pemerintah Saudi Arabia. Oke, labelnya seperti ini. Ini kemasan 5 liter yang bisa dibeli di toko-toko. Nah, kemudian ini ada keran yang langsung berasal dari sumur zam-zam. Artinya belum di packaging, belum diapa-apakan, asli dari sumurnya, diambil dari sini sampelnya. Jadi diambil dari sini sama dari yang sudah di packaging, yang sudah di paket seperti ini. Nah, tujuannya supaya risetnya ini ada perbedaan. Kalau orang-orang yang melaporkan tadi, dia meriset air zam-zam yang sudah di packaging dan dibawa pulang ke daerahnya, ke negaranya masing-masing. Nah, dia membuktikan, coba kita analisis air zam-zam yang berasal dari sumber aslinya. Bagaimana hasil analisis bahan kimianya. Hasilnya, this is the result. Table 1, chemical analysis of directly collected and bottled zam-zam water samples compared to WHO and EPA drinking water standards. Oke, jadi ini parameternya pH, TDS, Na, KMG, Ca, Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, Mn, Al, As, termasuk As ini arsenik ini juga dianalisis sampai PO4- fosfatnya, dan hasilnya adalah kita fokus ke arsenik ini. Arsenik ini tulisannya ini BDL, terus ini BDL ini mungkin tidak terdetek ya. Nah, terus ini WHO menstandarkan ini ada 10 mikrogram per liter ya maksimal yang harus ada. Terus EPA ini 10 juga. Dan hasil analisisnya ternyata arsenik ini, BDL ini di bawah standar, maksudnya di bawah standar yang sudah ditetapkan. Ini mematahkan hasil riset yang sebelumnya, atau bisa mengcounter bahwa air zam-zam yang diambil langsung dari sumbernya atau belum terkontaminasi oleh bahan-bahan yang lain itu tidak ada kandungan bahan-bahan toksiknya. Salah satunya arsenik tidak ada. Nah, begitu pula dengan bahan-bahan kimia yang lain, semuanya di bawah level maksimumnya. Ya, semuanya di bawah level maksimum. Oke, contohnya ini Fe ya, besi ini 80,8 dari air zam-zam yang sudah di packaging. Kemudian 86,5 dari air zam-zam. Oh, ini yang langsung dari sumbernya, ini yang sudah dibungkus dengan botol. Standar maksimumnya itu adalah 300. Nah, ini kan di bawah standar. Jadi betul-betul healthy, tidak betul-betul sehat airnya. Jadi terpatahkan atau terbantahkan bahwa air zam-zam yang dari sumber aslinya itu tidak mengandung bahan toksik. Oke. Nah, kecuali ada satu parameter nih yang dia dapatkan, TDS, total dissolved solid. Ini total zat terlarut. Zat terlarut ini maksudnya garam-garam inorganik ya, seperti kalsium, kemudian magnesium dan lain-lainnya. Ini 814, terus 812 dari yang aslinya sama yang di packaging. Standar WHO dia maksimal 1000. Nah, kalau dari WHO dia masih aman, tapi dari standarnya Amerika ini sudah melebihi batas ambang. Sehingga ini sudah melebihi batas ambang yang ini, sehingga efeknya memiliki efek tertentu. Tapi dari WHO menyatakan itu tidak apa-apa karena masih di bawah batas ambang 1000. Nah, oke, kecuali ini TDS yang lebih dari batas ambangnya yang ditetapkan oleh Amerika, tapi WHO masih di batas ambang yang sama. Nih. Nah, ini TDS tadi kalsium, magnesium, potasium, bikarbonat. Oke. Selanjutnya kesimpulannya dari jurnal itu, our study shows that zam-zam water has acceptable chemical profile. Oke. Studi kami menunjukkan bahwa air zam-zam ini sangat acceptable, sangat layak, sangat diterima
dari sisi komposisi bahan kimia. Artinya tidak ada bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Adapun penemuan-penemuan dari sebelumnya itu diduga karena adanya aktivitas dari lingkungan sekitar yang bisa mempengaruhinya. Di jurnalnya dikatakan civil activities, aktivitas dari masyarakat yang membawanya. Bisa saja itu bisa terjadi kontaminasi. Cuman dari sumber aslinya dia masih acceptable. Dan memang harus acceptable karena dia langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan di hadis tadi bahwa sebaik-baik air di dunia adalah air Zam-Zam. Hasil riset ini mendukung hadis yang menyatakan sebaik-baik air di dunia adalah air Zam-Zam. The second jurnal yang kedua. Nah, ini lebih lengkap. Ini adalah review jurnal, review Mineral Composition and Health Functionality of Zam-Zam Water, review. Ya, mungkin teman-teman yang sempat hadir di seminar proposal hari Selasa ya, ada salah satu kakak tingkat kalian yang mengambil penelitian yang jenisnya itu adalah literatur review. Nah, ini salah satu contoh literatur review. Jadi dia mereview hasil-hasil penelitian tentang air Zam-Zam yang menyangkut tentang komposisi mineral dan efeknya terhadap kesehatan. Oke. Ini dipublikasi di tahun 2013. Nah, sebelum saya lupa, kalau teman-teman mau penelitian itu sangat bagus kalau membaca jurnal-jurnal yang tipenya itu adalah review. Mengapa? Karena jurnal yang review itu dia membahas berbagai jurnal, banyak jurnal yang digabung jadi satu paper. Keuntungannya kita tidak perlu mencari jurnal-jurnal yang lain secara susah payah kemudian membacanya. Kita terbantu dengan peneliti yang melakukan review artikel tersebut. Nah, seperti jurnal ini dia mereview, kalau saya tidak hilap ada 50 artikel yang terkait dengan air Zam-Zam itu direview. Nah, ini kan membantu kita, khususnya saya pribadi terbantu dengan review jurnal ini. Saya bisa melihat efek dari air Zam-Zam terhadap kesehatan dari berbagai berbagai aspek. Nah, ini pertama mineral profile, ini tidak jauh beda dengan yang jurnal pertama. Yang penting di sini, the amount of 4 toxic elements, jumlah 4 elemen toksik yaitu arsenik AS, kadmium CD, lead, timbal PB, dan selenium Se was much below the danger level for human consumption. Berada di bawah batas ambang bahayanya atau batas ambang dari bahan-bahan ini yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia yang mengkonsumsinya. Many scientists suggest that certain peculiarities make Zam-Zam water healthier, such as a higher level of calcium. Ini banyak ilmuwan menyatakan bahwa air Zam-Zam itu sangat menyehatkan, khususnya untuk kesehatan tulang karena dia memiliki kalsium dalam jumlah yang tinggi. Nah, ini data-data yang dimunculkan oleh peneliti. Ini datanya diambil dari peneliti yang lain, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ini banyak sekali topik yang direview oleh peneliti. Saya mengambil beberapa topik saja yang berkaitan dengan Tibbun Nabawi. Topik yang kedua yang saya ambil ini, yang saya rasa cukup menarik ya. Bagaimana formasi bentuk kristal dari air Zam-Zam ketika diberikan frekuensi yang berbeda-beda. Frekuensi dalam hal ini ya contohnya stimulus, misalnya bacaan Al-Quran, bacaan basmalah, lagu, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman pernah mendengar The Message from Water, pesan dari air, itu yang dikarang oleh Masaru Emoto sampai beliau mendirikan lab khusus untuk menganalisis bentuk kristal dari air ketika diberikan
stimulus yang berbeda. Nah, ini penelitian menyatakan, ada yang penelitian yang melakukan menguji bentuk kristal air zam-zam ketika diberikan stimulus yang berbeda. Nah, kemudian hasilnya ini yang cukup menyayangkan. Dari sini, mana dia? Interestingly, sangat menarik. He noticed, Emoto maksudnya ini, Masaru Emoto, he noticed that this water, air zam-zam ini, had a special interaction and reaction when the words of Allah in the Quran were recited to it. Emoto brought a few drops of zam-zam water and recited the Bismillah in the name of Allah, the beneficent and most merciful in Arabic. Nah, sangat menarik dan sangat formasi yang sangat spesial yang tidak dimiliki oleh air-air yang lain. Ketika air zam-zam itu disebutkan kata Allah, dan disebutkan Bismillah. Formasinya seperti ini. Figure 6, zam-zam water crystal. Oke, ini ada sumbernya. Ya, ini juga bisa dilihat secara online. Color figure available online. Kayak ini sangat luar biasa, sangat indah, masya Allah. Ini layaknya sebuah mahkota yang sangat luar biasa. Nah, perubahan bentuk kristal dari air, semakin bagus kristalnya, maka dampaknya terhadap kesehatan akan semakin bagus dan akan semakin bermanfaat. Berbeda kalau air itu diberikan diberikan lagu-lagu rock dan lain sebagainya, nanti kristalnya itu akan tidak jelas, manfaatnya tidak akan banyak. Nah, inilah mungkin yang sebagai dasar bahwa pengobatan itu bisa dilakukan dengan perantara air. Ya, biasanya kalau kita yakin, kita membacakan Al-Fatihah di air, kemudian kita yakin itu sebagai obat, insya Allah kristal-kristal airnya pun akan menyesuaikan dengan bacaan yang kita lantunkan, dan itu bisa berperan sebagai air. Nah, oleh karena itu teman-teman, sampai di sini saya mau memberikan pesan. Nanti kalau ada keluarga yang pulang dari Mekah membawa air zam-zam, jangan disia-siakan. Ya, meskipun hanya seikat begini, seplastik ini diikat, kalaupun itu harus dibagi banyak, maka usahakan bisa meneguknya meskipun setetes, dan niatkan untuk keselamatan dunia dan akhirat dari masing-masing kita. Insya Allah dia akan bermanfaat di akhirat. Okay. Sesuai dengan niat peminumnya. Nah, ini topik yang ketiga, ini yang hubungannya dengan kesehatan. Zam-zam water and aquaporin AQP stimulation. Air zam-zam dan stimulasi aquaporin. Aquaporin itu apa sih? Aquaporin itu ini aquaporin. Aquaporin itu dia adalah semacam saluran air di membran sel. Dialah yang mengatur keseimbangan air sel. Aquaporin ini terbentuk dari protein-protein integral. Kayak ini membrannya, inilah aquaporinnya. Air zam-zam itu bisa menstimulasi terbentuknya aquaporin dan bisa menyeimbangkan air di dalam sel. Ini naskah lengkapnya. Zam-zam water has the ability to stimulate aquaporins. These are, ini definisi dari aquaporinnya, water channels that form across a membrane. They play critical roles in controlling the water content of cells. Air zam-zam itu bisa menstimulasi terbentuknya aquaporin. Aquaporin ini adalah water channel, saluran air yang terbentuk across, seperti yang saya gambarkan tadi, across membran, melintasi membran. Aquaporin ini play critical role, memiliki peran penting dalam controlling the water content of cells. Berperan penting dalam mengatur keseimbangan air di dalam cells. Ini aquaporin. Nah, ini yang topik selanjutnya, zam-zam water and stimulation of reproductive system. Nah, ini yang saya maksudkan tadi teman-teman. Saya hanya perlu membaca satu jurnal, tapi bisa melihatnya dari berbagai aspek. Dari aquaporinnya, itu kan kajian biologi sel molekuler.
dari reproduksinya iya, dan nanti dari kankernya juga dapat. Zam-zam water was used in the treatment of implantation failure. Air zam-zam digunakan untuk treatment implantasi yang bermasalah, untuk menstimulasi endometrial prolaktin, untuk menstimulasi prolaktin. Prolaktin itu hormon yang memicu ASI, alpha and beta defensin, ini juga satu jenis hormon, luteinizing hormone, hormon LH, endometrial vascular endothelial growth factor, and angiopoietin receptors. Nah, furthermore, zam-zam water cause upregulation of junctional intercellular communication and connexin 43 antibodies in endometrium. Nah, ternyata air zam-zam ini bisa mengupregulasi atau membantu regulasi, memperbaiki regulasi komunikasi antara sel satu dengan sel yang lain di endometrium, di dinding rahim. Nah, khusus di sini dia gap in junctional intercellular communication and connexin 43 antibody. Di Anfisman itu ada, kan sudah saya jelaskan itu struktur antibodi seperti apa, sel yang menghasilkan antibodi itu adalah sel B. Nah, komunikasi dari 43 antibodi ini bisa diperbaiki oleh air zam-zam di endometrium. Kalau antibodinya bisa diperbaiki, pasti ketahanan tubuhnya akan meningkat. Nah, imunnya pasti akan meningkat. Nah, itu efek air zam-zam terhadap antibodi di endometrium. Ali et al. Demonstrated that zam-zam water stimulates stem cells differentiation in the endometrium. Ali dan kawan-kawan menyatakan air zam-zam ini bisa menstimulasi stem cell di endometrium. Endometrium ini adalah salah satu organ yang mengandung stem cell. Stem cell itu sel yang belum terdiferensiasi. Jadi dia memiliki potensi untuk terdiferensiasi tergantung dari pemicunya. Kalau dipicu dengan air zam-zam, maka sel-sel yang terbentuk adalah sel-sel yang baik, yang bagus untuk pertahanan, untuk yang lainnya. Kemudian mana lagi yang penting nih? It also stimulate endometrial brain derived neurotrophic factor. Dia juga bisa menstimulasi perkembangan otak. Makanya bisa menstimulasi peningkatan IQ di air zam-zam. Bisa juga it is reported that zam-zam water is a new modality for repeated failed intracytoplasmic sperm injection. Ini juga bisa sebagai pemicu untuk memperbaiki produksi sperma yang bermasalah. Kemudian topik yang selanjutnya ini, foto saya di sini. Nah, nih. Zam-zam water and dental caries, air zam-zam dan penyakit pada gigi yang berupa karies gigi. Nah, ternyata dari bacaan ini, air zam-zam itu bisa mencegah terjadinya karies pada gigi. Karies itu apa sih? Yang ini karies nih. Nih, yang hitam-hitam ini nih. Perlubang seperti itu. Nah, air zam-zam bisa mencegah terjadinya karies. Mengapa? Karena air zam-zam ini mengandung fluoride dalam jumlah yang tinggi. Pepsodent itu pasti mengandung fluoride, dan air zam-zam fluoride-nya sangat tinggi. Dia bisa mencegah terjadinya karies pada gigi. Nah, ini yang terakhir, zam-zam water and cancer, air zam-zam dan kanker. Nah, ini di tabel ini di treatment dengan menggunakan air zam-zam, kemudian dilihat ukuran tumornya, jumlah limfositnya, jumlah sel darah putihnya, terus somatostatinnya, ini hormonnya. Ini sebelum diberikan air zam-zam, ini setelah diberikan air zam-zam, dan hasilnya tumor size-nya menurun. Ukuran tumornya mengecil, ya awalnya begini langsung begini tumornya. Dari 3,1 jadi 1,5 dan sangat signifikan. Kemudian limfositnya dari 101 jadi 688. Artinya bisa meningkatkan sistem ketahanan tubuh. 688 setelah diberikan air zam-zam. Kemudian serum somatostatin ini meningkat dari 3,3 menjadi 18,2. Nah, dari kajian
literatur sampai di kanker ini semakin memberikan kita keyakinan tidak hanya dari sisi agama, sisi sains pun membuktikan bahwa air zam-zam itu efeknya terhadap kesehatan sangat bagus. Oleh karena itu, jangan disia-siakan air zam-zam, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah di bulan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dan bisa meneguk air zam-zam itu langsung dari sumber aslinya. Dengan niat mudah-mudahan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.